Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa ila jami'il mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'il munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam al-jawab bibarakati ulumihim fitiri wa dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. Pada esok hari ini membahas mengenai an-naumu qabla sholat. Sebelum sholat, semisal jam 1 siang, sebelum sholat ia tidur. An-naumu ba'da waqta duhulil waqti. An-naum ba'da duhulil waqti. Dalam hal ini Jabul Jawab menjelaskan wa man akhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi syakali wong itu akhar ngahiakan syakoman al-wajibah wajib puasa al-matura awis dan tutur di alam yastawi gambarai orang tungtul sabaman bihi kelawan al-wajib al-muwasa awal waktu awal waktu masalah kelawan utamanya ma'adhanil mauti sertane nyono mati memang asa mongko maksiat sokoman lezani nyono neman bahwa wajibi pote atenjalane utawa ninggalaken wajib nyitahiri sebab ngahiraken dalam Jabul Jawab dijelaskan
Man akhar ma'adzanil maut asal. Siapa yang mengakhirkan sholat atau wajib puasa, maka ia dianggap maksiat kalau memang ia memiliki zon bahwa ia tidak akan bisa melakukan sholat pada waktu itu. Semisal ada seseorang yang ada pada lokasi lalu waktu sholat sudah masuk. Semisal waktu sholat zuhur sudah masuk, lalu ia belum mengerjakan sholat, lalu ia tidur dan ia menyangka punya sangkaan bahwa ia akan bangun jam 5 sore. Maka tidur yang dilakukan ini hukumnya adalah maksiat, atau orang tadi dihukumi maksiat. Dalam Jamul Jawami mencontohkan ma'adzanil mauti, ini hanya satu contoh. Imam Jalaluddin Asyuti dalam Awaqidus Syafi'iyah, Nazm Awaqidus Syafi'iyah, mengatakan ini hanya contoh masalah kematian. Jadi dalam Jamul Jawami yang ditampilkan satu contoh mengenai masalah seseorang yang akan dihukum mati. Semisal ia akan dihukum mati jam 1 siang, lalu pada waktu jam 12:10 semisal, atau pada duhulil waktu, maka orang ini wajib langsung melakukan sholat jam 12:10 atau setelah waktunya masuk, ia wajib langsung sholat. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini wajib puasa berubah menjadi
wajib budaya. Sholat zuhur yang mestinya waktunya luas, semisal jam 12 sampai jam setengah 3, ini namanya waktu muwasya'un, waktunya luas. Setelah sholat masih ada waktu kosong, ini namanya wajib muwasa'. Wajib muwasa' ini bisa berubah menjadi wajib mudhaya. Yang sebab adanya dzan atau sangkaan bahwa ia memiliki dzan jika ia mengakhirkan sholat pada waktu awal, maka jelas ia tidak akan melakukan sholat zuhur. Seseorang yang punya dzan, seandainya sholat zuhur itu diakhirkan, maka ia tidak akan bisa melaksanakannya. Maka dzan ini merubah status wajib muwasa' berubah menjadi wajib mudhaya. Ini sama dalam pelajaran Mukhtasar Alai bahwa contoh masalah kematian itu hanya satu contoh, tapi yang dimaksud dalam redaksi jawaban jawaban adalah umum. Anna al-maut ala sabilil misal. Dalam Mukhtasar Alai halaman 40, idza dana al-mu'allaqu annahu la ya'ishu li'anna taklifa fil furu'i jairun ma'adzani, bahwa fikih ini mengikuti dunia mu'allaq, sehingga wajib yang mestinya adalah wajib muwasa' berubah menjadi wajib mudhaya. Dalam hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti menazamkan wa ma yu'akhir ma'zani mawtihi ya'si fa'in a'tahu qabla mawtihi fawa'atan wal qadiyani fal qadam aw ma'adhanin ayya'isha faqadam wa man yu'akhir ma'adhani mawtihi ya'si
Waman utawi sakone wong iku yu akhir ngahiraken saka man ma'adzan limauti serta nyono maknine man yaksi mongko maksiat sapa man wa may yu'akhir ma'adzan mauti yaksi fa'in atam qabla mauti waman utawi sakone wong itu yu akhir ngahiraken sapa man ma'adzan mauti serta nyono matine man yaksi mongko nulaka sapa man. Lalu dalam Hasyiah Al-Aqdar bahwa contoh masalah kematian ini itu hanya satu contoh, sedangkan contoh lain banyak sekali, atau syuru'iyah lain yang masuk dalam usul fikih ini banyak sekali. Dalam Mukhtasar Ala'i contohnya adalah wa min furu'iha. Salah satu furu'iyah dalam Mukhtasar Ala'i yaitu semisal ada seorang wanita, lalu wanita ini memiliki kebiasaan atau memiliki tradisi yang haidnya atau waktu haidnya ini jam 1:30. Maka wanita ini pada waktu jam 12 siang atau pada waktu duhulul waktu al-zuhri, waktu zuhur sudah masuk, maka ia wajib langsung sholat. Walaupun untuk asalnya sholat zuhur itu wajib puasa, waktunya lama sampai jam 2, akan tetapi karena ia memiliki tradisi kalau jam 1 siang ia akan mengalami haid, maka wajib puasa berubah menjadi wajib mudhayyah. Ini contoh yang ditampilkan dalam Mukhtasar Ala'i. Lalu dalam
Hasiyah al-aqdar ini contohnya adalah al-jununi. Semisal ada seseorang yang kebiasaannya jam 2 siang penyakit junun muncul, maka sholat zuhur yang mestinya adalah wajib puasa berubah menjadi wajib mudhiyah. Maka orang ini pada waktunya masuk, semisal jam 12, ia wajib melakukan sholat zuhur. Kalau ia mengakhirkan sholat zuhur, maka hukumnya maksiat. Lalu dalam hasiyah al-aqdar, dalam masalah ini hasiyah al-aqdar mengatakan masalah ini umum itu yang penting munyadzan. Seandainya sholat itu diakhirkan, niscaya tak bisa melakukan sholat. Contoh semisal mau ke Surabaya naik bis Harapan Jaya, pada jam 1:30 mau naik bis dari Terminal Kediri menuju Surabaya. Semisal Kediri Surabaya semisal 5 jam, lalu ia berangkat jam 1 siang. Pada jam 1 siang ia menuju Terminal Kediri. Lalu ia belum sholat zuhur dan ia menyangka munyadzan seandainya ia naik bis Harapan Jaya, maka jelas ia tak mampu sholat zuhur. Maka seandainya ia naik bis dan ia belum sholat, maka hukumnya adalah maksiat alias dosa. Lalu bagaimana solusinya? Sebelum naik bis Harapan Jaya, ia sholat terlebih dahulu. Lalu kita muncul pertanyaan, kenapa harus sholat terlebih dahulu? Atau kenapa sholat zuhur yang waktunya luas sampai jam 2
kenapa harus sholat jam 1? Maka dalam hal ini jawabannya adalah wajib puasa berubah menjadi wajib mudhiyah dengan sebab adanya dzan atau sangkaan bahwa jika ia mengakhirkan sholat, niscaya ia tak mampu melakukannya. Contohnya, ia naik bis jam 1 siang. Ia punya dzan, punya sangkaan bahwa perjalanan memakan durasi waktu 4 jam. Berarti seandainya berangkat jam 1 siang sampai Surabaya sudah jam 6 sore atau jam 5 sore atau waktu zuhur telah habis, maka orang ini hukumnya dosa kalau naik bis dan ia belum mengerjakan sholat. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa masalah ini ada beberapa kuliah, salah satunya adalah an-naum, tidur setelah masuk waktu, dan ia menyangka bahwa ia baru tidur setelah waktunya habis. Contoh semisal pada jam 1 siang ia tidur dan ia punya dzan bahwa tidurnya sampai 4 jam atau bangun jam 5 sore. Maka tidur sebelum sholat ini hukumnya maksiat. Lalu muncul pertanyaan, kenapa hukumnya maksiat? Jawabannya adalah hukum asal sholat zuhur itu wajib puasa, waktunya luas, mulai jam 1 atau jam 12 sampai jam 2:30 semisal. Lalu karena ia memiliki dzan sangkaan bahwa tidurnya sampai 4 jam atau ia akan bangun jam 4 sore atau 5 sore, maka wajib puasa berubah menjadi wajib mudhiyah, sehingga kewajiban yang harus ia lakukan yaitu
sebelum tidur, sebelum naum tidur, ia sholat terlebih dahulu. Inilah yang dimaksud oleh redaksi Jabul Jawabat bahwa wajib puasa berubah menjadi wajib budaya sebab adanya dzon. Sebagaimana dalam nazaman Jalaluddin Asyuti, beliau mengatakan wa man yu'akhir ma'zanni mauti yakshi wa man utawi sapa wong itu yu'akhir ngakhiraken sapa man wajib puasa wajib puasa ma'adzani mauti serta nyono orang lakoni wajib puasa yaksi mauta nurhaka sapa man. Ini adalah satu contoh demi mauti itu adalah satu contoh, sedangkan Suriyah dalam redaksi ini banyak sekali. Lalu Imam Suyuti mengatakan fa'in ada qabla mauti fahuwa ada wal qadiyari bal qadar. Lalu seandainya ia menyangka bahwa ia tidak akan bisa melakukan wajib puasa, ternyata ia bisa melakukannya. Semisal ia tidur jam 1 siang, lalu menyangka bangun jam 5 sore. Ini hukumnya maksiat. Lalu seandainya ia bangun jam 1:30, ini ulama terjadi khilaf. Ada yang mengatakan sholat yang dikerjakan adalah ada, dan ada yang mengatakan bahwa sholat yang dilakukan adalah qada. Dalam Jabul Jawabat dikatakan faman utawi sapa wong itu asa urip sapa man wa qalam lan nglakoni sapa man wajib al-puasa fil waqti dalam waktu wajib puasa. Fal jumhur utawi ulama jumhur itu qalu pada ngucap sapa al-jumhur fi'luhu
utawi sholat ang delapan imam itu ada sholat ada li'anam al-nasatune fi'lun itu waktu dalam waktu al-muqaddari dan pasti akan lalu akui al-waktu syar'an dalam syariat wa qala lantawu syaqqa al-qadiyani imam Qadhi Bakar al-Baqilani wal Qadhi Husain syaqqa al-Qadiyani Qadhi loro rupane Abu Bakar al-Baqilani Imam Abu Bakar al-Baqilani minal muta'allimina sya'in ulama muta'allimin wal Husaini lan Qadhi Husain minal fuqaha sya'in ulama fuqaha fi'luhu utawi sholat al-delapan imam itu qada'un qada' ulama usul terjadi khilaf mengenai masalah seseorang yang tidur setelah waktu masuk lalu ia tidur dan punya zon bahwa ia akan bangun jam 5 sore maka hukumnya adalah maksiat. Lalu muncul pertanyaan, seandainya ia bangun jam 2:30 alias waktu sholat belum habis, lalu ia melakukan sholat duhur, ini terjadi khilaf. Satu pendapat, sholat yang dikerjakan adalah termasuk sholat ada dengan alasan adzan al-bayin hada'uhu la ibrata. Lalu pendapat yang kedua yang diwakili oleh Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani dan Al-Qadhi Husain, beliau mengatakan sholat yang dikerjakan pada jam 1:30 hukumnya adalah qada. Inilah khilafiyah yang terjadi mengenai wajib puasa. Lalu pendapat pertama mengatakan atau memiliki hujjah, yaitu adzan
la ibrata azan al-bayyin khada'u. Jalaluddin, Imam Jalaluddin Asyuti dalam Nazm Awaqif Syaqaq, dalam kitab Awaqif Syaqaq, beliau mengatakan sholat yang ajaan diukumi ada sholat ada. Lalu beliau mengatakan la ibrata azan al-bayyin khada'u. Lalu beliau dalam syarah atau dalam kitab Al-Asbah wa Nadzair, beliau dalam nazam qalu wala ibrata bidzani mata hadahu bayyin amal qad syabata. Beliau memiliki kaidah dalam hal ini, yaitu la ibrata bidzani al-bayyin hada'u. Alasan beliau bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat adat, sebab terkena kaidah la ibrata bidzan al-bayyin hada'u. Lalu beliau dalam Al-Asbah wa Nadzair, beliau mencontohkan bahwa kaidah ini contohnya seperti dalam masalah jam'ul jawab. Al-qaidah as-salisu wa salasuna la ibrata bidzan al-bayyin hada'u. Kaidah ke-33 yaitu kaidah yang berupa tidak dianggap zon yang jelas-jelas salah. Wa min furu'iha, lalu Imam Jalaluddin Asyuti menampilkan contoh lazana al-mu'allahu fil wajibi al-wasai annahu la ya'isu ila akhir waktu tadayaqa alaihi falau lam yaf'alu summa asya wa fa'alahu fa'ada'un ala syahih. Fu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam Al-Asbah wa Nadzair ini sama dengan redaksi jam'ul jawab. Dalam Asbah wa Nadzair redaksinya adalah lauzana al-mu'allahu fil wajibi al-wasai. Lauzana lamun jana sapa al-mu'allahu
riwayat di dalam wajib al-wasai al-abba waktu de utawa wajib puasa anahu satu debat itu layaisu orang bakal urip sokoban ila akhir waktu baik akhir waktu tadayako mongko jadi wajib budaya apa wajib puasa alai engatase man. Siapa yang menyangka dalam masalah wajib puasa bahwa apabila ia mengakhirkan wajib puasa, mengakhirkan dari waktunya, dan ia menyangka bahwa sholat tidak akan terlaksana, maka wajib puasa tadayaqau alaihi. Wajib puasa berubah menjadi wajib mudaya. Falau lam yaf'al mongkolamun orang ngelakoni sokoman yang wajib puasa summa asa nuli urip sokoman wa fa'alam lan ngelakoni sokoman yang wajib puasa fa'ada'un mongko itu ada alas sahih. Contohnya adalah pada waktu jam 1 siang setelah waktu sholat masuk, ada seseorang semisal Syed ini belum sholat, lalu ia tidur dan ia menyangka mujarrad bahwa tidur bangun jam 5 sore. Maka apa yang dilakukan oleh Syed untungnya adalah haram atau maksiat. Lalu muncul pertanyaan, seandainya pada jam 1:30, yakni waktunya belum habis, lalu Syed ini bangun pada jam 1:30, Syed bangun. Lalu ia melakukan sholat zuhur. Ini ulama terjadi khilaf. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, sholat yang dikerjakan termasuk sholat ada. Beliau memiliki alasan la ibrata adzan al-bayyin hada'u. Adzan sebelum tidur yang berupa bangun jam 5 sore, ternyata jam 1:30 ia sudah bangun. Adzan al-bayyin hada'u ini la ibrata, tidak dianggap. Ini satu kelompok
yang diwakili oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Beliau mengatakan sholatnya namanya ada, sedangkan kelompok kedua sholatnya namanya qada. Imam Jalaluddin dalam nazam Jabul Jawab mengatakan, fa'in atahu qabla qawtihi wa huwa ata'un wal qadyani bil qadr. Ulama khilaf andaikan syahid bangun jam 1:30 siang, lalu ia mengerjakan sholat yang dilakukan oleh syahid ini apakah sholat ada atau sholat qada? Satu kelompok yang diwakili oleh Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa sholatnya dihukumi sholat ada. Beliau mengatakan la ibrata adzan al-qayyim khada'um. Lalu beliau menulis dalam Al-Asdah wa Nadhair beberapa furu'iyah. Salah satu di antara furu'iyah yaitu masalah sesuai yang ada dalam Jabul Jawab. Lau janna al-mu'alafu fil wajib al-muwassa annahu la ya'ishu ila akhir waqti tadayyaqa alaihi falau lam yaf'al summa asya wa fa'alahu fa'ada'un ala syahih. Lalu beliau menampilkan furu'iyah yang kedua, walau jana annahu mutatahhir fasholla summa bana hadasuhu au jana duhulal waqti fasholla summa bana annahu lam yakul au tohar kalmat. Lalu beliau mencontohkan furu'iyah lagi dari kaidah adzan al-bayyin khata'uhu, yaitu apabila ada orang sholat meyakini annahu mutatahhir, lalu ternyata fakdana annahu muhdisun, ternyata ia adalah orang yang hadas, maka sholatnya batal. Lalu dalam kitab Fawaidul Janiyah, dalam kitab Fawaidul Janiyah, qauluhu summa tabayyana al-khata' ayatul ijtihad a'adna nuhulal waqti fasholat summa dana annahu lam yakun fa'inna sholatahu la taqa'u anil fardh.
Naam in anat alaihi fa'itatun min jinsiha waqa'at anha wa illa waqa'at lahu naflan mutlaqan. Lalu mu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti, yaitu apabila ada seseorang melakukan ijtihad mengenai duhulul waktu, lalu ia ijtihad, lalu sholat zuhur, karena sudah ijtihad bahwa waktunya sudah masuk. Summa kana khata'uhu, lalu ternyata waktunya belum masuk. Dalam hal ini sholatnya wajib qada. Lalu dalam faraidul jadiyah syarahnya nazam faraidul bahiyah, dalam kitab fawaidul jadiyah atau Syekh Yasin, beliau mengatakan sholat yang telah dikerjakan ini menjadi sholat qada untuk sholat yang belum pernah dilakukan sebelumnya, atau menjadi sholat qada untuk mengqadai sholat yang sebelumnya pernah ia tinggalkan. Lalu seandainya sebelum sholat atau hari-hari sebelumnya ia tidak punya sholat qada atau kewajiban qada, maka berubah menjadi sholat sunnah. Ini seperti pembahasan kemarin. Idza nusiha al-wajib baqiya al-jawaz, atau dalam kaidah lain usul fiqh, idza nusiha ini oleh ulama fiqh dengan bahasa idza batala al-khusus hal yaqta umum. Apabila kewajiban ini batal, apakah umumnya masih tetap? Contohnya sama seperti dalam fawaidul jadiyah, zana mulal waqti fasolat summa bana annahu lam yadkhul fa inna sholat tahu la taqa'u anil fardhi. Na'am in anat alaihi fa'idatun min jinsiha waqa'at anha wa illa waqa'at lahu naqlan. Ini sama dengan idza nusiha al-wajib hal yaqta al-jawaz wa bil jawaz ila as-sunnah wa ila al-mubah. Lalu usul fiqh ini yu'abbaruna oleh ulama fuqaha dengan lafaz lain atau sinonim, yaitu
idza batala al-khusus hal yabqa al-umum. Ada orang ijtihad mengenai nuhulul waktu, lalu ia menghasilkan ijtihad bahwa sholatnya sudah, waktu sholat sudah masuk, lalu ia sholat. Setelah sholat ternyata waktunya belum masuk. Ulama dalam hal ini mengatakan sholat fardu tidak sah. Idza batala al-khusus, sholat fardunya tidak sah. Lalu idza batala al-khusus hal yabqa al-umum, kalau khususnya batal, sholat wajibnya batal, atau sholat khusus, sholat zuhur batal, apakah sholat yang ia lakukan menjadi sunnah? Al-asr naflan. Lalu ada yang mengatakan na'am in ana alai fa'idatun min jinsiha waqa'at anha. Lalu ada satu kelompok atau ulama mengatakan sholat yang ia lakukan menjadi sholat qadha untuk mengqadai sholat yang pernah ia tinggalkan sebelum waktu itu. Semisal kejadiannya hari Senin, sedangkan hari sebelum Senin, semisal Jumat, ia memiliki kewajiban qadha sholat zuhur. Maka menurut satu qaul ini bahwa sholat yang ia kerjakan menjadi sholat qadha untuk sholat qadha pada hari sebelumnya, kalau memang ia punya sholat qadha, ini sama dengan i'anatul thalibin. Ini sama, dan itu kalau tidak salah pendapatnya Imam Halabi dalam masalah ini mengatakan sholatnya menjadi sholat qadha untuk mengqadai sholat yang pernah ditinggalkan sebelum hari itu, kalau memang sholatnya sama. Semisal waktu itu hari Senin dan ia pada waktu sebelumnya, yaitu hari Jumat, ia punya satu sholat qadha, yaitu sholat zuhur. Maka menurut Imam Halabi, sholat yang kerjaan menjadi sholat qadha untuk mengqadai sholat yang pernah ia tinggalkan, yakni sholat yang terjadi yang tinggalkan pada hari Jumat. Lalu ulama yang mengatakan sunnah ini dengan alasan karena idza nusiha al-wajib, saat kewajiban ini dilakukan, wa ila al sunnah. Alasannya
ada ketika fasal wajib itu definisinya adalah al-fi'lu al-ma'zun yang na'um takum tolak fi'li yang na'um takum. Alasan ulama yang mengatakan sunnah karena saat fasalnya itu hilang berarti tolak fi'li, tuntutan pengerjaan ini hilangkan, akhirnya tolak al-jazm berubah menjadi tolak ghairu jazm. Maka wajib yang Indonesia berubah menjadi sunnah. Wakilah al-ibahah, lalu wakilah mubah. Ini i'lalnya, teori usulnya adalah al-ibahah hal huwa al-jinsun minal wajib Allah. Apakah mubah itu jenis untuk nauk yang berupa wajib Allah? Lalu satu ulama mengatakan na'am, bahwa mubah itu jinsun al-fi'lu al-ma'zun. Lalu al-fi'lu al-ma'zun ini memiliki naun-naun, salah satunya adalah wajib. Lalu naun yang berupa wajib dengan fasal yang berupa yang tani'u atamu, lalu fasal ini dihilangkan dalam Thariqatul Usul itu. Ketika fasalnya itu dihilangkan berarti kewajibannya itu dihilangkan atau man'un taqi tidak boleh ditinggalkan itu dihilangkan, dinasah, maka menjadi mubah, berarti menjadi al-fi'lu al-ma'zun. Ini khilafiyah dalam asbah wa nadhair. Ada yang mengatakan sholatnya menjadi sunnah. Ini usul fiqhnya, idza nusiha al-wajib yabqa as-sunnah. Li'anna idza isyaratul jazm, ketika wajib tuntutan jazm dihilangkan, maka menjadi ghairu jazm alias sunnah. Wajib ketika dibatalkan atau dinusah menjadi sunnah. Lalu dalam asbah wa nadhair yang menampilkan pendapat Imam Halabi bahwa sholat qadha itu menjadi sholat qadha untuk sholat sebelumnya yang sejenis yang pernah ia tinggalkan. Ini mengikuti usul fiqh Imam Al-Ghazali yang mengatakan idza nusiha al-wajib la hukma, tidak ada hukum, lalu hukum itu dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya bagaimana? Kalau ia masih punya hutang, maka wajib atau sholat itu sebagai qadha untuk sholat yang ditinggalkan.
Inilah teori usul fikih mengenai khilafiyah. Seandainya orang itu menyangka tidak akan melakukan sholat wajib puasa, tidak akan mampu, atau wajib puasa tidak akan terlaksana, lalu ternyata terlaksana. Contohnya seperti masalah menyangka tidur jam 1 dan akan bangun jam 5 sore. Ternyata pada waktu 1:30 ia bangun. Nah, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat yang dilakukan pada jam 1:30 setelah bangun sholat, bahwa ada ini satu kelompok yang diwakili oleh Imam Jalaluddin Asyuti dengan alasan adzan al-bayyin khata'u la ibrata, atau dalam kaidah beliau yaitu kaidahnya atau nadhaman dalam qaidul bahiyah, qalu wala ibrata bidzani mata khata'u bayyinun ama qad syabata. Ini nadhaman kaidah yang ke-13, la ibrata bidzan al-bayyin khata'u. Lalu dalam asma wa nadhair contohnya sama, wa min furu'iha law zanna al-mukallaf fil wajib al-muwassa annahu la ya'isu ila akhir waqti tadayyaqa alaihi falau lam yaf'alhu summa asya wa fa'alahu fa'ada'un ala syuhai. Satu pendapat sudah kita pahami bahwa kelompok pertama mengatakan sholatnya hukumi ada'un. Alasannya adzan al-bayyin khata'un la ibrata. Lalu kelompok kedua yang diwakili oleh Qadhi Bakar al-Baqilani, al-Imam al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani dan Imam al-Qadhi Husain, beliau mengatakan wa fi'luhu qada'un. Sholat yang dikerjakan pada 1:30 ini namanya qada. Lalu dalam syarah Jabul Jawabat mengatakan atau menjelaskan alasan Imam Qadhi Abu Bakar al-Baqilani dan Imam Qadhi al-Husain kenapa dihukumi qada. Li'annahu ba'da waqti alladhi tudayyaqa alaihi bidzanihi wa indana khata'u. Alasannya sholat wajib puasa atau sholat zuhur memang hukum asalnya adalah wajib puasa. Cuma saat syahid atau orang ini punya dzan
bahwa ia akan bangun pada jam 5 sore, maka wajib puasa berubah menjadi wajib mudhayyak. Sehingga kewajiban ada terletak di awal waktu. Berarti sebelum tidur ia wajib sholat. Ini waktu adanya. Lalu ia tidak sholat. Waktu ada ia tidak sholat, ia malah tidur. Lalu bangun setengah 2. Walaupun ini adalah waktu zuhur, setengah 2 adalah waktu zuhur, tapi untuk sisai, khusus untuk sisai, ini dihukumi ada. Kenapa demikian? Dihukumi sholat qadha. Kenapa demikian? Karena waktu adanya sudah lewat, yaitu awalul waktu. Sehingga menurut Imam Al-Baqillani dan juga menurut Imam Al-Husain, sholat yang dikerjakan pada jam setengah 2 yang dikerjakan oleh syahid ini hukumnya sholat qadha. Lalu muncul pertanyaan, kenapa dihukumi sholat qadha padahal waktu zuhur masih tersisa? Beliau punya alasan bahwa sholat yang dialami syahid ini memang pada awalnya wajibnya adalah wajib puasa. Waktunya jam 12 sampai jam 2. Lalu wajib puasa ini berubah menjadi wajib mudhayyak atau kewajiban yang harus langsung dikerjakan. Sehingga sholat zuhur khusus syahid ini sholat adanya pada awal waktu. Ini waktu adanya. Lalu ia tidak sholat, mestinya waktu adanya awal waktu atau jam 12. Lalu pada waktu ada ia tidak mau sholat, ia malah tidur. Lalu ia bangun jam setengah 2. Walaupun ia bangun jam setengah 2, yang mestinya ini adalah waktu zuhur masih ada, tapi menurut Imam Al-Baqillani, sholat yang dikerjakan oleh syahid adalah sholat qadha. Alasannya karena wajib puasa khusus untuk syahid telah berubah menjadi wajib mudhayyak, sehingga waktu ada khusus syahid adalah awalul waktu. Lalu ketika awal waktu yaitu jam 12 syahid tidak mau melakukannya, lalu ia tidur, lalu bangun jam setengah 2, maka
sholat yang bacaan adalah sholat qada, karena waktu adanya ada di awalul waktu. Dalam hal ini Imam Jalaluddin telah menazamkan wa man yu'akhir ma'zani mauti ya'shi fa in ahdahu qabla mauti bahwa ada'un wal qadiyaini bal qadar Rain adahu lamun ngelakoni saka syahid saka wong ing wajib puasa qabla qadri ing dalem sadurunge antae syaban wajib puasa bahwa mongko utawi ada utawa ing ada itu adan aran ada Aidal Imam Jalaluddin Asyuyuti wal qadiyani lan ngucap utawa dawuh saka Imam Qadiloro ai Qadi Husain wa Qadi Abdullah al-Baqilani itu bal qada utawi sholat arden lakoni aran qada. Jadi satu ulama kelompok pertama mengatakan sholatnya adalah sholat ada. Alasannya adalah adzan al-bayyin khata'u la ibrata. Ini alasan kelompok pertama, salah satunya adalah Imam Jalaluddin Asyuyuti. Lalu kelompok kedua yang diwakili oleh Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dan Al-Qadi Al-Husain, beliau mengatakan sholatnya mutuli qada. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawami' Hamul Hawami' atau Tasniful Masyami' atau Al-Hus Al-Mani', ini ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqilani atau Qadi Husain, maksudnya qada itu bukan qada waktunya sudah habis. Ini bukan. Yang dimaksud adalah sholat i'adah. Ini dalam Taslimul Masyami' atau dalam Al-Hus Al-Hamid. Beliau dalam syarahnya mengatakan yang dimaksud atau yang benar dalam kasus ini namanya i'adah. Lalu ada yang mengatakan lagi bahwa Imam Tajuddin As-Subki dalam masalah menukil pendapat Imam Qadi Husain ini menukil yang tidak jelas, menukil dengan nukilan tidak jelas alias lazim, alias Imam Tajuddin As-Subki hanya mengambil dari sisi pemahaman.
dalam syarahnya Jamul Jawab, ulama ada yang mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti, oleh Imam Tajuddin Asyuti dalam Jamul Jawab, ini adalah nukilan yang tidak jelas. Karena apa? Karena sholat dihukumi qadha padahal waktu sholat masih ada, sehingga yang dimaksud dengan Al-Qadhi Al-Husain dalam syarahnya Jamul Jawab, ini maksudnya seandainya Syekh ini bangun lalu sholat, dan pada waktu sholat masih memiliki satu rakaat, tiba-tiba waktunya habis. Dalam hal ini terjadi khilaf. Waqila qada'un, waqila ada'un. Ini salah satu ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud Qadhi Husain adalah apabila ada seseorang atau syahid ia belum sholat zuhur, lalu ia tidur, lalu menyangka munyadzin bangun jam 5 sore, maka sholat yang dilakukan, maka tidur yang dilakukan syahid ini adalah perbuatan maksiat. Lalu seandainya syekh ini bangun, semisal bangun jam 2 kurang 1 menit atau kurang 5 menit, lalu ia bangun, lalu ia sholat, lalu pada waktu sholat masih 1 rakaat, waktunya habis, maka menurut Qadhi Husain hukumnya adalah qadha. Ini ada satu ulama yang menjelaskan bahwa apa yang tertulis dalam Jamul Jawab mengenai pendapat Qadhi Husain ini adalah nukilan atau menulis pendapat Qadhi Husain tapi dengan tidak jelas. Dan yang jelas kata ulama yang menyalahi Jamul Jawab, yang jelas pendapat Qadhi Husain adalah saat ia bangun lalu mengerjakan 1 rakaat, waktunya habis. Dalam hal ini memang terjadi khilaf, waqila ada'un, waqila qada'un. Lalu dalam hal ini Qadhi Husain wal Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani memilih untuk qadha. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linail ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.